Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita masuk mapel PIK, yaitu tentang pembuatan pulp dan kertas. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menyebut bahan baku pulp dan kertas. Yang kedua, dapat menjelaskan proses diagram alir pulp dan kertas. Yang ketiga, dapat membaca diagram alir pembuatan pulp dan kertas. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Kemudian sebelum kita masuk ke proses dalam pembuatan pulp dan kertas, kita harus tahu dulu terlebih dahulu bahan baku. Apa saja bahan baku yang digunakan dalam pembuatan kertas? Bahan yang mengandung selulosa itu banyak terdapat pada bambu, kayu, jerami, merang, dan lain-lain. Pembuatan kertas dari bahan baku dibagi menjadi dua tahap, yaitu pembuatan pulp atau bubur kertas, kemudian pembuatan kertas dari bubur kertas atau pulp. Ini ada prosesnya. Proses pembuatan pulp itu ada 3 macam proses. Ada proses mekanis, yaitu proses yang tidak menggunakan bahan kimia, dengan cara digiling pada mesin sehingga selulosa terpisah dari zat lain. Kemudian ada proses semi kimia, itu dibantu dengan bahan kimia untuk lebih melunakkan sehingga serat selulosa mudah terpisah dan tidak rusak. Yang ketiga, proses kimia, yaitu bahan baku dimasak menggunakan bahan kimia tertentu untuk menghilangkan zat lainnya yang tidak diperlukan dari serat selulosa. Nah, biasanya pada proses ini selulosanya diperoleh yang murni dan tidak rusak. Dan kemudian ini kita bahas yang untuk proses kimia ya. Proses kimia itu ada 2. Ada metode proses basa atau proses soda dan sulfat. Bahan baku ini dipotong kecil-kecil menggunakan mesin pemotong, dimasukkan dalam sebuah bejana yang disebut dengan digester, atau di sini adalah proses pemasakan. Dan larutan tersebut dimasukkan larutan pemasak. Larutan pemasak yang digunakan atau bahan kimia yang digunakan di dalam digester untuk melunakkan kayu itu adalah NaOH 7%, itu adalah untuk proses soda, NaOH, Na2S, Na2CO3 untuk proses sulfat. Kemudian campuran selesai dimasak, dimasukkan ke dalam mesin pemisah pulp dan disaring. Kemudian diperoleh ada pulp kasar, itu digunakan untuk membuat karton. Pulp halus itu warnanya masih coklat, itu harus dikelantang atau diputihkan atau dipucatkan. Biasanya pemucatan atau pemutihan dilakukan menggunakan kaporit atau natrium hipokaporit. Ini reaksinya. Reaksi yang terjadi pada proses digester. Itu Na2SO4 tambah 2C itu membentuk Na2S tambah 2CO2. Na2CO3 tambah CaOH 2 kali terbentuk 2 NaOH tambah CaCO3. Sedangkan proses asam atau proses sulfit ini hampir sama dengan proses basa, tetapi larutan yang digunakan adalah SO2, CaHSO3 2 kali dan MgHSO3 2 kali. Nah, di sini di proses pemasakan ini dia rumusnya atau di digester tadi. Kemudian pada proses bleaching atau pemutihan atau pengkelantangan tadi, ini prosesnya 2NaCl tambah Le, yaitu adalah elektron. Kemudian menghasilkan 2NaOH tambah Cl2 tambah H2, ini menggunakan katalis H2SO4. Kemudian NaClO3 tambah SO2 nanti terbentuk ClO2 tambah Na2SO4. Kemudian ini ada diagram prosesnya, gambar proses pembuatan kertas dari pulp. Nah, ini gambarnya. Di sini ada, ini kurang jelas ya tulisannya. Ini ada trees. Tree itu adalah pohon yang mau diambil dari hutan. Kemudian nanti dibuat ini jadi kayu atau disebut dengan log atau bahan bakunya. Ini log, bahan baku yang sudah beberapa bulan disimpan, kemudian kulitnya dilepas. Inilah yang disebut dengan log. Nanti log ini
masuk ke alat chipping. Chipping ini adalah pembuatan kayu menjadi chip atau dipotong kecil-kecil. Setelah dipotong kecil-kecil, yang ini jadi chip, masuk ke dalam digister, bejana digister. Di bejana ini nanti dimasukkan yang namanya white liquor. White liquor itu adalah zat kimia yang digunakan untuk memasak atau melunakkan kayu di dalam digister. Digister itu adalah bejana pemasak, ya, bagian pemasakan. Kemudian nanti setelah dimasak, nanti dia akan keluar bubur kertas atau yang namanya pulp. Nah, setelah dicuci, pulp tadi dicuci, nanti akan dihasilkan yang namanya black liquor. Black liquor ini adalah sisa atau cairan yang keluar dari pencucian pulp tadi, nanti warnanya gelap. Nah, inilah black liquornya. Ya, kemudian setelah dicuci nanti masuk ke penyaringan pulp. Nah, di sini nanti sudah dapat pulp yang bersih, baru dia masuk nanti ke pulp mesin. Nah, ini dia diagramnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian ini prosesnya tadi. Nah, prosesnya tadi dari awal itu kayu diambil dari hutan, kemudian dipotong atau lebih dikenal dengan log. Seperti yang saya bilang tadi, log. Log ini disimpan di tempat penampungan beberapa bulan. Tujuannya untuk melunakkan log dan menjaga kesinambungan bahan baku. Kemudian kayu dibuang kulitnya dengan mesin atau dikenal dengan istilah debaker. Kemudian kayu dipotong-potong kecil atau menjadi chip di mesin chipping tadi. Kemudian chip yang tadi dimasak dalam digister untuk memisahkan serat kayu atau bahan yang dilunakkan untuk membuat kertas. Kemudian pada proses pemasakan atau pada proses pemasakan di digister itu ada dua macam, ada chemical pulping process, ada mechanical pulping process. Hasil dari digister tadi nanti kan dihasilkan yang namanya pulp atau bubur kertas. Kemudian pulp ini nanti akan diolah menjadi kertas pada mesin kertas atau paper mesin. Kertas yang sering kita gunakan terbuat dari kayu atau tepatnya dari serat kayu dicampur dengan bahan kimia sebagai pengisi dan penguat kertas. Serat kayu ini dicampur dengan kayu yang berserat panjang, contohnya itu adalah pohon pinus. Nah, di sini tadi ini masih penjelasan diagram tadi, ya. Ini hampir sama fungsinya, yaitu kayu yang disiapkan disebut dengan log. Kemudian log tadi melewati stone trap, alat berbentuk silinder, berfungsi untuk membuang batu yang menempel pada log. Setelah itu dicuci, kemudian log yang bersih diiris menjadi chip. Nah, ukuran yang dipakai standarnya itu adalah 25 x 25 x 10 mm. Kemudian chip yang standar disimpan di penampungan, kemudian baru nanti akan diproses menjadi kertas. Nah, ini ada gambar pengolahan chipnya atau pembuatan chipnya. Ini gambarnya terpotong. Di sini ada kayu. Ini kayu ini masuk ke dalam conveyor. Nah, di conveyor ini dia yang mengangkut kayunya ke dalam ini bar handling. Di sini dia masuk, kemudian masuk ke stone trap. Stone trap itu tadi adalah alat yang digunakan untuk memisahkan batu yang terdapat pada kayu. Kemudian kayunya dicuci bersih. Setelah bersih masuk ke dalam chipping atau mesin chipping atau mesin yang digunakan untuk membuat kayu menjadi chip. Ini setelah dia keluar dari chipping, nanti dia ke penyaringan. Nanti keluarlah chip yang akan diolah menjadi pulp atau kertas. Nah, anak-anak ibu, itu materi kita hari ini sampai di situ dulu. Silakan dicatat di buku catatannya. Nanti minggu depan kita lanjutkan kembali. Sekian dan
Terima kasih.